banyak pihak yang terkait. Ada ustaz, ada santri, juga alumni. Agak terjadi sedikit kategori kelulusan mumtaz. September 1991 dengan nilai 8,13 kategori kelulusan mumtaz. Tempat tanggal lahir Aceh Besar 4 Januari 1992 dengan nilai 8,0 kategori kelulusan mumtaz. Binti Abdul Razi. Tempat tanggal lahir Sigli 19 Oktober 1992 dengan nilai 7,81 kategori kelulusan Jaid Jiddan. Tempat tanggal lahir pada Aceh 16 Juli 1992 dengan nilai 7,58 kategori kelulusan Jaid Jiddan. Kategori kelulusan Jaid Jiddan.
binti Teguh Hasan. Tempat tanggal lahir Barimu 15 Juni 1992 dengan nilai 7,25, kategori kelulusan Jeddah. Tempat tanggal lahir Bang Tidi 30 Agustus 1992 dengan nilai 7,04, kategori kelulusan Jeddah. Kantongku 3 Mei 1992 dengan nilai 6,75, kategori kelulusan Jaya. Cut Muslimah binti T. Syahrul. Tempat tanggal lahir Aceh Timur 7 Agustus 1992 dengan nilai 6,73, kategori kelulusan Jaya. Melizar binti T. Nasruddin. Tempat tanggal lahir Tepin Gajah 11 Agustus 1989 dengan nilai 6,60, kategori kelulusan Jayid. 4 November 1992 dengan nilai 6,35, kategori kelulusan Jayid. Gede Padang 24 Agustus 1992 dengan nilai 6,27, kategori kelulusan Jayid. Kategori kelulusan makbul. Jayid, ada yang makbul. Mungkin sebahagian daripada wali santri tidak mengetahui apa itu mumtaz, karena itu bahasa Arab. Apa itu jayidan dan apa itu jayid dan makbul. Kami jelaskan, mumtaz itu istimewa, nilai tertinggi. Tepuk tangan kepada nilai tertinggi. Kalau orang yang laki-laki bisa menjadi Abu Madinah kedua nanti. Kalau yang perempuan jadi Ummi Madinah. Cuma terserah kepada wali santri apakah mau menyerahkan ini yang 4 orang ini ke Madinah. Saya yakin mereka lulus. Amin ya rabbal. Kita sudah membawa formulir kemarin pada waktu haji 20 lembar. Tapi satu pun belum ada yang ambil. Mungkin saja. Atau kata Aceh kamu toto rabong. Jayid dan makbul. Kalau di Mesir ada satu lagi, namanya syaraful ula. Kalau nanti datang listrik, kita balik pula bergensek-gensek dahulu, berlistrik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, tanggung jawab kita terhadap anak yaitu mendidik anak, yaitu 2 orang tuh fa'abawahu, maka 2 orang tuanya lah yang membuat anak itu baik ataupun tidak baik, menjadi Yahudi atau Nasrani, baik menjadi Majusi. Itu kerja orang tua. Itu adalah kinayah daripada membuat anak itu baik dengan tidak baik. Alhamdulillah bapak-bapak sudah menyerahkan anak ke pondok pesantren, sudah menjalankan tugas itu untuk membuat anak itu menjadi baik. Seperti apa yang dikatakan oleh sambutan wali santri tadi, selama di sini 3 tahun.
Hari ini 48 orang wisudawan dan wisudawati. Dan beberapa itu mampukah mereka menunjukkan misi dan visi dari Pemuda ini ke depan? Insya Allah walaupun tidak bisa semua, tetapi sebahagian bisa. Minimal orang yang kita lihat tadi mumtaz, jayid jidan, jayid. Kalau makbul itu ada kala bisa, ada kala tidak. Yang di lapangan begitu biasanya. Kiprah dari siswa dan Abu Najani yang sudah melalui wisuda itu bagaimana? Alhamdulillah pada umumnya baik, karena mereka itu dalam bidang pemerintahan ada yang menduduki jabatan yang kira-kira strategis. Ada juga di dalam masyarakat, terjun masyarakat bisa dipergunakan umpamanya menjadi imam, muazzin dan penceramah yang baca tahlil sama dia, kami ketahui dari masyarakat. Kedepannya dari apa yang akan dikembangkan Pemuda kedepannya bagi siswa baru nanti? Insya Allah untuk masa akan datang kita harapkan siswa-siswi yang keluar dari sini lebih hebat daripada ini. Itu memang selalu program kita. Jadi generasi ke depan lebih hebat daripada yang belakang. Dan dalam kenyataan begitu adalah. Termasuk dalam persiapan wisuda ini, kalau dulu tidak ada toga kami, sekarang ada toga. Itu dipikir oleh anak-anak, yang penting berkembang. Ya. Oke, terakhir pesan kepada santriwan. Pesan terakhir baik kepada santriwan maupun santriwati agar mereka mengamalkan ilmunya, agar mereka bisa berguna di dalam masyarakat, baik dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat umum di kampung-kampung, sehingga keluaran di sini menjadi nama baik dan diminati oleh semua segenap lapisan manusia di mana saja mereka berada.